Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 instrumentasi kelas B ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan subtema kalibrasi spektrofotometer ultraviolet visible. Sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama dengan NIM 22400-229 atas nama Nurul Ifada Laila Agustina. Kemudian dengan NIM 22400-248 atas nama Muhammad Firmansyah. Yang ketiga dengan NIM 22400-266 atas nama Hesti Husnul Komariah. Yang keempat dengan NIM 22400-289 atas nama Amanda Oktaviera Putri. Kemudian penjelasan dari subbab materi ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selaku pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan dalam kondisi tertentu antara suatu nilai besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang dipresentasikan oleh. Tujuan dari kalibrasi yaitu yang pertama, agar alat spektrofotometer dapat digunakan dengan baik atau menghasilkan data yang handal dan valid dan juga awet. Yang kedua, untuk mengetahui letak kesalahan atau kerusakan secara dini sehingga dapat diperbaiki sebelum alat mengalami kerusakan berat. Yang ketiga, sesuai persyaratan ISO atau IEC 17025 atau klausal 5,5. Adapun manfaat dari kalibrasi yaitu dapat menjamin mutu hasil data pengukuran dalam kegiatan penelitian maupun pengujian. Terdapat 3 metode kalibrasi, yaitu yang pertama lampu lucutan bertekanan rendah atau HG, CD atau ZN. Yang kedua gelas filter holmium atau didimium. Yang ketiga larutan holmium oksida dalam HClO4. Alat dan bahan. Untuk bahan-bahan yang diperlukan ialah standar kalibrator holmium oxide glass atau liquid filter, didimium glass filter, larutan K2Cl2O7 dalam HClO4 0,001 normalitas dalam konsentrasi 0,006% dan 0,06%, larutan NaI 10% atau KCl 1,2%, larutan toluen dalam heksan 0,02%, larutan kompleks standar fosfat dengan amonium molibdovanadat, aqueous, kertas, dan juga tisu. Sedangkan untuk alat yang kita gunakan ialah instrumen spektrofotometer UV-Vis Shimadzu UV 1800. Akurasi baseline stability. Yang pertama ialah nyalakan instrumen spektrofotometer UV-Vis, tunggu selama 1 jam. Dan yang kedua, pengukuran baseline flatness dari range panjang gelombang terendah sampai yang tertinggi. Yang ketiga, pengukuran baseline stability dengan memilih panjang gelombang tertentu, misalnya 700 nanometer selama 1 jam. Yang keempat, pengukuran akurasi panjang gelombang dengan menggunakan filter holmium oxide. Pilih menu spektrum pada instrumen, set scan panjang gelombang 260 nanometer sampai dengan 650 nanometer. Dan yang kelima ialah pengukuran akurasi panjang gelombang dengan menggunakan filter didimium, set scan panjang gelombang 320 nanometer sampai dengan 880 nanometer. Perulangan 10 kali scan. Kemudian di sini terdapat hasil pengukuran panjang gelombang dengan menggunakan holmium oxide glass sesuai dengan 3 metode yang telah rekan saya sebutkan tadi,
yaitu yang pertama lampu lucutan bertekanan rendah, kemudian gelas filter holmium atau didimium, kemudian larutan holmium oxide dalam HClO4. Nah, di sini yang kami ambil sebagai contoh yaitu gelas filter holmium atau didimium. Seperti ini. Jadi dari panjang gelombangnya yang pertama yaitu 279,30, kemudian ketidakpastian standarnya 0,2 dan rata-rata pembacaan panjang gelombangnya 279,5, kemudian koreksinya 0,20, ketidakpastiannya 0,61 dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat akurasi dari panjang gelombang menggunakan larutan holmium oxide tersebut. Akurasi fotometri. Pengukuran akurasi fotometri dengan larutan kalium dikromat 0,006% dalam larutan HClO4 0,001N. Pilih menu fotometri pada instrumen. Set panjang gelombang 235 nanometer, 257 nanometer, 313 nanometer, 350 nanometer dengan belangku pelarut. Pembacaan 10 kali perulangan. Pengukuran akurasi fotometri dengan larutan kalium dikromat 0,06% dalam larutan HClO4 0,001N. Pilih menu fotometri pada instrumen. Set panjang gelombang 430 nanometer dengan belangku pelarut. Pembacaan 10 kali perulangan. Akurasi Straight. Pengukuran sinar sesatan atau Straight dengan menggunakan larutan NaL 10%. Pilih menu fotometri pada instrumen. Set panjang gelombang 220 nanometer dengan belangku pelarut. Pembacaan 10 kali perulangan. Menggunakan larutan KCl 1,2%. Pilih menu fotometri pada instrumen. Set panjang gelombang 198 nanometer dengan belangku pelarut. Pembacaan 10 kali perulangan. Akurasi detektor. Pengukuran linearitas detektor dengan menggunakan larutan seri standar fosfat konsentrasi 0 ppm sampai dengan 32 ppm. Pilih menu fotometri pada instrumen. Set panjang gelombang 430 nanometer dengan belangku pelarut. Pembacaan 10 kali perulangan. Untuk pengecekan panjang gelombang, hal yang harus diperhatikan yang pertama ialah keterulangan panjang gelombang atau wavelength repeatability adalah ukuran kemampuan suatu spektrofotometer untuk kembali pada posisi spektral yang sama yang ditentukan berdasarkan pita absorpsi dari suatu pita atau band dari panjang gelombang yang telah diketahui bila alat di-reset atau dibaca pada panjang gelombang yang telah ditentukan. Dan untuk yang kedua ialah akurasi panjang gelombang atau wavelength accuracy adalah besarnya penyimpangan atau bias dari rata-rata pembacaan panjang gelombang pada suatu pita atau band absorpsi dari panjang gelombang yang telah ditentukan. Starlight atau cahaya menyimpang adalah salah satu faktor terpenting yang dapat mempengaruhi akurasi dan presisi fotometri. Performa instrumental adalah faktor utama yang secara langsung mempengaruhi keakuratan dan pengulangan pengukuran. Untuk pengukuran UV vis yang kritis, terutama dalam kendali mutu klinis, farmasi atau industri, kinerja instrumen harus sesuai dengan spesifikasi. Kemudian di sini terdapat data pengukuran dari Starlight dengan menggunakan larutan KCl 1,2% pada lambda atau panjang gelombang 198 nanometer. Standar yang digunakan yaitu KCl 1,2%, kemudian panjang gelombang yang telah ditentukan yaitu 198,0. Dilakukan pengukuran Starlight tersebut dalam 10 kali pengukuran atau 10 kali percobaan. Jadi pada hasil pertama atau pengukuran pertama didapatkan hasil 3000,111, kemudian yang kedua 3000,075, yang ketiga 3000,167, yang keempat 3000,124 dan seterusnya.
Kemudian sebagai catatan, pada setiap spektrofotometer yang digunakan itu setiap laboratorium menggunakan jenis merek yang berbeda-beda. Jadi pengukurannya tentu tidak sama, mulai dari panjang gelombang yang digunakan tidak sama dan prosedur yang digunakan mungkin sedikit berbeda. Di sini kami hanya mampu menjelaskan tentang apa yang kami dapat dan apa yang kami ketahui. Durasi kalibrasi. Waktu kalibrasi pada setiap alat berbeda-beda. Ada yang dilakukan pada setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan setahun sekali. Pada umumnya, durasi yang digunakan adalah 1 tahun sekali. Mengapa demikian? Karena waktu yang dipergunakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang kalibrasi akurasi panjang gelombang dari alat spektrofotometer ultraviolet visible. Apabila ada kesalahan dari kami, baik penyampaian materi dan sebagainya, kami mohon maaf. Kami undur diri. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.